Sekarang kita akan bahas yang namanya software requirements. Ada yang pernah dengar kata ini? Pernah dengar nggak? Pernah apa nggak? Mobile Legend minimum requirements. Artinya apa? Spesifikasi minimum untuk misal Mobile Legend. Ya. GTA 5 minimum atau recommend requirements. Pasti pernah dengar. Requirements itu dibagi dua, ya. Ada yang namanya functional requirements, ada juga non-functional requirements, atau bahasa Inggrisnya what the app should do, how the app should perform. Functional requirements, apa yang aplikasi itu harus lakukan. Kalau non-functional requirements, bagaimana aplikasi itu harusnya bekerja. Beda. Functional requirements dari Instagram adalah Instagram itu harus bisa membuat dan mengatur akun, sign up, daftar, login, logout. Kita bahas satu-satu. Ya. What the app should do. Aplikasi ini harus ngapain? Aplikasi ini harus ngapain? Dia dibuat untuk ngapain? Yang pertama, yang lain jangan dilihat dulu ya. Yang pertama, create and manage account. Orang-orang tuh bisa daftar, bisa login, bisa logout. Terus kalau sudah daftar, bisa ngedit data dirinya. Ganti display name, ganti bio, ganti profile picture. Instagram atau aplikasinya harus begitu. Nah, itu namanya functional requirements. Ya, kebutuhan yang membuat dia berfungsi. Dikatakan berfungsi. Itu dari sisi user management. Terus dua, content management. Kalau tadi kan orangnya yang diatur. Kalau ada orang belum daftar, bisa daftar. Orang yang udah daftar bisa ngedit-ngedit data dirinya. Ya, bisa masuk, bisa keluar, login, logout. Orangnya yang diatur tadi. Selain ngatur orang, IG juga ngatur konten. Ngatur konten itu upload foto dan video, edit foto dan videonya, bikin caption, bikin hashtag, ngepost konten ke feed, ngedit postingannya, ngapus postingannya. Kalau kamu pernah belajar CRUD, nah konsepnya masuk di situ. Bikin postingan, ngelihat postingan, ngedit postingan, hapus postingan. Itu masuk content management. Instagram harus begitu. Kita melihat di sini ini sebagai fungsinya. Fungsinya IG itu apa? Fungsi itu maksudnya skill ya, kemampuannya dia. Ya, ability. Kita sudah bicara manage orang. Kita sudah bicara manage konten. Habis itu ngapain lagi? Apakah sudah cukup sampai di situ? Kita dibuat, IG itu membuat dirinya bisa ngelihat orang lain. Orang A bisa ngelihat orang B. View follow with user. Atau nggak follow pun bisa lihat. Kalau username-nya ditemukan. Terus, udah cukup sampai segitu aja? Belum. Kita masih bisa, atau IG masih bisa explore konten based on interest. Yang suka ngelihat main gitar, gitar. Yang suka ngelihat art aja isinya. Yang suka ngelihat dagang lawar aja isinya. Yang suka ngelihat layangan isinya. Sepak bola, mungkin dapat. Trending topics. Kemarin Avenged Sevenfold, Avenged aja di discover gitu ya. Itu misalnya. Apalagi trending topics yang kemarin, itu yang muncul. Ya. Terus hashtag pakai pagar. Ya, sama kayak FYP. Oke, hashtag. Oke. Coba saya bertanya, apakah cuma segini fungsional requirements Instagram? Ada nggak yang masih ada cuma belum saya tulis? Live streaming, ada lagi nggak? Nelpon, video call, iklan. Hah? Oh, DM, terus tadi ada live streaming, apa lagi? Nggak jadi. Fitur gagal. Apa lagi? Yang belum saya tulis.
Tadi benar, live stream, DM orang, nelpon, video call, story, reels masuk di konten. Foto dan video, reels itu video. Apa lagi? Promosi judi online. Shopping. Oke. Hal yang basic, nge-like dan komen. Belum ada kan? Like dan komen. Like dan komen, follow orang, DM orang, dapat notif. Ability, kemampuannya IG. Habis itu bisa search, nyari user, nyari hashtag, nyari konten berdasarkan location. Tahu kan ya? Sticky, ketik sticky doang. Dia satalis semua gitu ya. Yang jualan tiketnya dengan cara yang Ben nganggo helm, Ben nganggo kacamata. Ben di parkir, Ben di punya. Live streaming, story, shopping. Mungkin masih ada lagi. Nah, itu namanya functional requirements. Ingat kata kuncinya, fungsional. Hal-hal yang membuat aplikasi itu berfungsi. Ya, ability. Dia mampunya apa? Dia mampu ngapain? Fitur apa yang dikasih? Itu namanya functional requirements. Ya, alias aplikasi itu bisa ngapain aja. Nah, berikutnya yang lagi satu, ada yang namanya non-fungsional. Saya masih pakai contoh yang sama. Kita lihat pembagian. Harus loadingnya cepat dan merespon apapun yang diinginkan user. Kalau slow nanti kehilangan orang. Orang-orang akan jadi install bintang 1 di Play Store. Di sini di non fungsional kita nggak bicara fitur, nggak ada tuh fitur, nggak ada. Tapi aplikasi itu harus sekiranya biar bagus begini. Ya, upload foto dan video harus efisien. Kalau fotonya 3 MB, kuota yang diambil dari HP-mu 3 MB. Gak mau kan upload foto 3 MB, kuota yang diambil 10 MB, mau. Upload foto 15 detik, misalnya 10 MB, yang disedot 1 GB. Mau. Ya, dari fungsional requirements, fungsional ini secara spesifikasi baiknya gimana? Gitu maksudnya. Kalau tadi kan ada explore konten, ya harus cepat, harus sat. Upload konten berarti harus efisien. Nah, itu masuknya ke sini. Tampilan user friendly. Ya, ramah sama pengguna yang baru. Coba saya tanya ke kamu, memang ada buku panduan menggunakan Instagram? Buku panduan menggunakan TikTok ada? Kalau kamu sudah bisa pakai aplikasi tanpa pernah belajar, tanpa pernah diajarin, itu sudah termasuk namanya user friendly. Ramah sama orang awam, baru pertama kali buka langsung bisa pakai. Saking ramahnya, anak TK, anak SD pun punya IG. Dulu saya dan zaman bapak saya itu pakai HP itu diajarin belajar dari majalah atau enggak diajarin sama konter HP. HP-nya masih layarnya hitam putih. Sekarang coba anak SD dikasih dia HP, yes, diam, langsung bisa semuanya. Nelpon, nge-save kontak, download install aplikasi, nyari Cocomelon di YouTube. Kok bisa gitu kan? Langsung tahu ini search-nya YouTube, ini oke, ini muter video, ini pause video, naikin quality, ya, apalagi nge-share ke temennya, kirim ke grup WA, hafal semua. Karena nggak ada yang ngajar. Aplikasi zaman sekarang bagusnya atau baiknya begitu, namanya user friendly. Navigation should be clear and easy to learn. Tombol-tombol terus jelas maksudnya apa? Ya, klik profile, oh ini pojok kanan atas, pojok kanan bawah, klik profile. Mau ngedit, icon pensil. Ya, mana tombol yang dipencet, mana tombol yang di swipe, mana yang atas, mana yang bawah, harus jelas. Ya, harus jelas. Nggak mungkin kan bikin aplikasi itu tombolnya ngumpet atau tombolnya transparan. Cien kaden tombol nih. Seharusnya bisa diakses oleh user dengan penyandang disabilitas. IG udah bisa gitu. Harusnya kalau mau biar lebih banyak lagi, gimana caranya orang yang buta, tuli bisa main IG. Include fitur
text to speech, malas ngetik caption, tinggal ngomongnya di HP, tinggal tekan tombolnya gitu ya. Ada fitur zoom. Kamu tahu kan itu foto itu bisa di zoom. Walaupun dia lepas langsung balik lagi. Nah, itu sudah termasuk aksesibilitas. Ya, story bisa di zoom nggak? Story nggak bisa. Feed bisa di zoom. Bisa. Feed bisa. Tahu nggak kenapa story nggak boleh di zoom? Kenapa feed dikasih di zoom? Nah, coba. Coba lihat yang aneh-aneh. Emang ada aneh-aneh apa di story? Apa alasan developer? Story itu kan biasanya orang itu bikin di tempat dia bikin story itu. Maksudnya dia masih di situ bikin story. Jadi dia di situ dilihat sama dunia. Artinya apa? Kamu lagi di mall bikin story. Ya, bisa aja ditungguin begal di depan. Kamu di dagang emas di Hasanuddin. Ya, jadi kalau kamu adalah maling, tentu saja cari mangsa target di tempat-tempat yang emas, mall, ATM, malam, gitu kan? Apa yang kamu lakukan? Nungguin story. Jadi penjahat era modern, ya biar nggak Bali aja era baru, penjahat juga era baru. Kalau familiar dengan kalimatnya nggak usah dilanjutin. Ya, ada yang bikin story sekarang ngerekam tapi nggak diupload, di save, besoknya baru ngupload storynya ada. Ya kamu aja, generasimu aja. Coba bapakmu. Iya, generasimu aja. Coba bapakmu. Coba ibumu. Ya, sing tadi ada kan makanan belum datang udah story. Ntar makanannya tok gini. Ya, datang makanannya live juga. Kalau bisa di zoom, ya, kalau bisa di zoom, data itu sangat mudah diamati. IG developer Instagram itu sadar fitur story itu berbahaya karena orang-orang tuh akan bikin konten itu live di tempat itu. Selalu tersedia, berfungsi baik, ya, selalu berfungsi baik. Nggak boleh tuh gangguan, nggak boleh gitu ya. Nah itu maksud non fungsional, nggak fitur tapi harusnya atau idealnya aplikasinya begitu. Minimize downtime, ya, gangguan sedikit-sedikitnya, ya, lalu tidak ada error, crash, hang, force close, apalagi masalah-masalah di HP itu nggak ada. Nah gitu, non fungsional requirements. Profil, foto, DM harus dilindungi dari akses-akses yang tidak berkepentingan. Hanya yang punya akun aja yang bisa akses. Tadi kan di fungsional requirements ada DM, ya ada chat, mailbox. Di mana data-data itu nggak boleh sampai lolos. Itu masuk di non fungsional. Ya, secure login, data encryption, ya, terus ada handle a growing user base. Penggunanya makin banyak, hari ini pengguna IG sampai 20 juta. Terus scale to accommodate future growth. Jadi siap untuk nambah-nambah fitur. Kita udah kemarin bahas agile, kemarin ada flip side, tiba-tiba hilang lagi gitu ya. Ya, itu kan gaya ini agile. Ayo kita bikin ini, ayo jelek hapus. Ayo kita bikin ini gitu ya. Terus, wih ada yang pakai, wih nah hapus. Suka-suka lah. Terus berfungsi dengan baik, ya, diperangkat dengan berbagai variasi ukuran layar dan sistem operasi. Ya, sekarang IG bisa dibuka di browser. Ya, Google Chrome, Firefox, Safari, apapun itu jalan juga. Tapi nggak bisa upload foto. Oke, itu non fungsional, tidak bahas fitur, tapi bahas bagaimana harusnya aplikasi itu berfungsi dengan baik. Kalau fungsional, dia bahas fiturnya. Ngapain aja. Nah, itu requirements.